Selamat pagi. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya tiba di New York pada akhir bulan Oktober yang lalu dan efektif saya mulai berkantor itu per 1 November. Jadi kurang lebih 1,5 bulan saya di sini dan merupakan satu kehormatan buat saya sendiri yang memperoleh amanah untuk menjabat sebagai Kepala Perwakilan RI di New York. Tentunya ini satu amanah yang tidak ringan, namun demikian juga ada beberapa hal yang memang menjadi tugas utama kami. Sebagaimana sebelum berangkat saya diberikan bekal oleh Ibu Menteri Luar Negeri terkait beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan tentunya perlindungan dan pelayanan masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI New York. Dan yang kedua itu tentu memajukan diplomasi ekonomi atau kerjasama ekonomi yang utamanya tentu meliputi perdagangan, investasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta memajukan pula hubungan sosial budaya antara Indonesia dan warga yang ada di wilayah kerja KJRI. Dulu tahun 2015 pertengahan dan tahun hingga Februari 2019 sebetulnya saya juga ditugaskan di KJRI New York di fungsi ekonomi. Jadi mungkin yang tidak terlalu banyak bersentuhan dengan Bapak Ibu yang biasanya bersentuhan secara langsung dan teman-teman dari bidang konsuler, pelayanan publik kami, dan juga Pensosbud, penerangan sosial dan budaya. Sebelumnya saya di Jakarta hampir 4 tahun itu menjabat sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia di Kementerian Luar Negeri, dan 6 bulan terakhir juga diberi amanah double sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Luar Negeri. Saya punya 1 istri dan 3 orang anak. Kebetulan istri saya sekarang sedang ada di Qatar karena memang bekerja di sana. Ya, kalau bisa ditingkatkan juga bagus. Masyarakat sangat puas dengan layanan yang ada. Concern kami yang kedua itu adalah bagaimana kami menjaga citra bangsa di mana kita berada ini. Artinya kita seperti tadi Bapak bilang ya, sebuah perumpamaan yang bagus ya. Kepiting yang jalan, kalau dia udah naik mestinya didorong ya, tapi jangan ditarik begitu. Nah, kita berusaha untuk bisa memberikan pandangan-pandangan ini kepada masyarakat Indonesia supaya bukan saling mau cari untungnya sendiri atau berhasil sendiri, tapi bisa memiliki kesatuan seperti komunitas di sini seperti apa ya, ke Korea ya, itu sangat bagus sekali ya. Bahkan Chinese juga ya, mereka menolong supaya semua jadi lebih baik. Nah, ini yang kami coba pikirkan, bisa berpikir bersama-sama memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menjaga citra bangsa. Mungkin juga lewat budaya seperti yang digagasi oleh tempat ini ya, budaya, atau juga cara-cara lain. Terus terang Pak, 20 tahun yang lalu atau 22 tahun yang lalu kami datang ke sini, kami sangat direndahkan. Dan kami malu begitu kalau orang tanya dari mana, mau jawab Indonesia itu malu. Tapi sekarang orang bertanya, kami bisa dengan suara lantang Indonesia, sangat bangga. Hebat. Ya, dan mereka tidak lagi kita, karena mereka pikir kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi ternyata mereka lihat kapasitas orang Indonesia yang ada di sini sangat luar biasa dari berbagai bidang, bahkan sampai tadi teknologi atau juga ya bisnis dan sebagainya. Ini cuman kita berharap supaya mungkin ke depan kita bisa menjaga supaya citra ini, nama baik ini bisa dijaga,
sehingga orang-orang Indonesia tidak melakukan hal-hal yang memalukan bangsa. Kalau kemarin-kemarin kita juga dengar ada orang-orang yang tidak bagus, akhirnya juga harus mati dengan cara yang sangat menyedihkan, tembak dan sebagainya, karena mungkin ada permainan-permainan bisnis yang kotor dan sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang kami dari pihak gereja juga tentunya tidak punya kemampuan yang lebih yang diharapkan untuk bisa menjaga mentalitas bangsa, mentalitas masyarakat. Dan yang ketiga, yang menurut saya sangat penting, kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, punya visi misi dalam hidup, yang paling penting selalu katakan duit. Tapi duit yang banyak itu jadi jamak, jadi duit. Nah, duit ini singkatan dari doa, usaha, ikhlas, tawakal, dan syukur. Jadi satu, doa itu dalam bahasa manajemennya kan planning. Ya, dan doa itu adalah visi misi kita dalam hidup, doa itu mimpi kita, doa itu cita-cita kita, keinginan kita. Jadi dalam bahasa manajemennya planning. Setiap orang harus punya rencana. Yang nomor dua, kalau kita mau jadi dokter, kita cuma ngelamun setiap hari kan nggak akan tercapai. Maka yang kedua ini, hanya ini satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah upaya atau usaha. Ini wajib kita lakukan. Nah, upaya atau usaha ini dalam bahasa manajemennya planning execution. Nah, dan saya yakin, saya sangat percaya bahwa yang menentukan hasil dari usaha kita bukan kita, tapi Tuhan. Nah, makanya setelah melakukan apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita harus ikhlas. Jadi kalau itu kita nggak bisa move on, tuh nggak ada dalam kamus. Jadi harus move on, karena kita setelah berusaha kita ikhlaskan. Yang keempat, T itu adalah tawakal, dalam arti terimalah apapun hasilnya dan yakini fungsi ekonomi di Nairobi. Terus kebetulan Pak Dubes waktu itu, Pak Budi Bowono, Pak Sony yang dulu pernah jadi Dubes di DC juga, itu Dubes saya ketika di Nairobi beliau. Terus beliau sampaikan, Win, ini wali kota kamu mau datang. Karena beliau tahu saya dari Solo. Nah, kebetulan waktu itu Pak Jokowi sebagai wali kota Solo akan menjadi tuan rumah sidang tingkat Menteri Perkotaan se-Asia Pasifik. Nah, di Nairobi itu ada UN Headquarter, satu-satunya negara berkembang yang menjadi host UN Headquarter itu hanya Kenya. Dan di sana headquarter untuk lingkungan hidup, waktu itu namanya UNEP, United Nations Environment Program, tapi kemudian berubah. Yang satu lagi UN Habitat, ini yang menangani perkotaan. Kemudian Pak Jokowi waktu itu sama Pak Dubes, beliau mohon kepada Pak Jokowi agar bisa membuat speech itu di depan anggota PBB yang ada di Nairobi. Jadi ada sekitar 100 negara lebih yang ada di Nairobi. Kemudian Pak Dubes minta Pak Jokowi kalau berkenan bawa penari. Jadi beliau diminta untuk memperkenalkan kota Solo di depan sidang UN, bahwa Solo siap untuk menerima delegasi tingkat menteri dari Asia Pasifik. Dan yang menarik, saya banyak ngobrol juga dengan kedua penari, satu laki-laki, satu perempuan. Mereka menyampaikan, Pak, kami dari Solo ke Jakarta naik pesawat kelas ekonomi, di sebelahnya Pak Wali Kota. Jadi bertiga itu di kelas ekonomi. Terus kemudian dari Jakarta ke Kenya, waktu itu naik Emirates lewat Dubai kalau nggak salah. Itu juga di kelas ekonomi bertiga beliau. Padahal sebagai wali kota beliau entitled untuk duduk di business class atau bahkan mungkin first class gitu. Tetapi beliau duduknya di kelas ekonomi, bukan Pak Jokowi yang cerita. Ini penarinya. Terus ketika sampai di Nairobi pun beliau disampaikan oleh Pak Dubes, Pak, ini nanti acaranya seperti ini, jadi Bapak apakah akan memberi sambutan, misalnya Bapak dulu baru penari, atau penari dulu baru Bapak. Setelah beliau sampaikan, saya ikut Pak Dubes saja. Udah, akhirnya Pak Dubes yang memutuskan. Terus kemudian pada saat acara pun beliau selalu menyampaikan, saya ikut
apa yang menurut Pak Dubes baik, saya ikut. Sampai ketika beliau harus pulang ke Solo, ya saya kenalan dan saya mendampingi beliau terus. Gitu. Kemudian ketika beliau mau pulang, Pak Dubes minta, Pak, ini 3 hari lagi, kalau nggak salah, within the week gitu ya, kami akan menerima istri Perdana Menteri dan istri para dubes yang ada di UN. Gitu. Apakah diperkenankan agar 2 penari ini tetap tinggal di sana untuk nanti perform di depan istri Perdana Menteri Kenya dan istri-istri dubes dari negara lain. Sekali lagi beliau sampaikan, saya ikut apa yang dikatakan Pak Dubes. Jadi beliau pulang sendiri, dan di kelas ekonomi lagi.